Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Diari Dosen, sebuah podcast yang akan membahas segala hal tentang dunia pendidikan, khususnya dunia kampus. Oke, di episode pertama kemarin kita sudah bahas tentang skripsi. Apa sih pentingnya skripsi itu? Kenapa dia menjadi syarat yang cukup penting untuk menjadi seorang sarjana? Kita sudah kupas tuntas semuanya di episode pertama yang lalu. Nah, di episode yang kedua ini saya pengen lebih dalam gitu ya, membahas tentang skripsi itu sendiri. Kita nanti mungkin akan pecah ke dalam beberapa topik. Jadi skripsi, untuk bagian pertama seorang mahasiswa membuat skripsi itu kan diawali dengan menyusun proposal gitu ya, menyusun proposal skripsi. Nah, ketika saya sebagai dosen beberapa kali menguji mahasiswa sidang proposal skripsi, itu sering saya jumpai banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika memilih masalah penelitian, masalah yang akan diteliti. Nah, di episode kali ini saya akan membahas tentang hal tersebut, 3 kesalahan yang sering saya temui ketika saya menguji proposal skripsi. Jadi 3 kesalahan dalam memilih masalah ketika meneliti skripsi. Yang pertama adalah masalah yang dipilih itu tidak layak diteliti. Maksudnya gimana sih? Jadi gini loh. Kita ini kan nulis skripsi ini adalah berlatih untuk menulis karya ilmiah gitu ya, bukan sesi curhat. Kalau sesi curhat terserah gitu ya, apapun yang teman-teman pengen tulis monggo. Teman-teman pengen nulis catatan kesedihan kalian, putus, jomblo, ngenes dan seterusnya terserah gitu ya. Tapi kalau menulis karya ilmiah kan tidak bisa seperti itu. Menulis karya ilmiah itu harus setidaknya memberikan manfaat secara teoritis maupun praksis. Teoritis artinya penelitian teman-teman itu bisa berguna untuk pengembangan khasanah ilmu, apapun ilmunya, manajemen kayak psikologi kayak sosiologi, politik, teknik, apapun teman-teman yang dibuat di dalam karya ilmiah itu harus punya kegunaan atau manfaat pengembangan ilmu. Yang kedua adalah manfaat praksis, bukan praktis ya, yang benar adalah praksis. Jadi manfaat ketika hasil penelitian kalian itu diterapkan, itu kira-kira seperti apa. Nah, sehingga kalau misalnya masalah yang teman-teman pilih itu tidak mampu memenuhi manfaat itu, maka ya jadi tidak layak gitu. Misalnya, ini yang sering terjadi, yaitu ketika subjek penelitian yang dipilih itu terlalu kecil. Misalnya, ini contoh yang pernah saya temui ketika saya menguji proposal. Ada anak meneliti tentang persoalan manajemen yang terjadi di sebuah lembaga dakwah gitu ya, karena saya ngajar di manajemen dakwah. Masalah di lembaga dakwah yang kecil. Jadi lembaga dakwahnya katakanlah misalnya masjid misalnya gitu. Masjidnya ini mungkin musola misalnya gitu, atau masjid kecil yang tidak dikenal banyak orang. Lalu ada masalah lagi. Orang kan jadi berpikir loh, masalah terjadi di masjid kecil. Iya, biasa sekali itu kalau teman-teman mau mendeskripsikan itu. Ya, apa yang dideskripsikan, apa pentingnya, kecuali masjidnya kecil tapi berprestasi secara nasional. Nah, itu baru ada sesuatu yang menarik. Apa yang membuat dia berprestasi di level nasional? Karena dia katakanlah masjid kampung tapi berprestasi di level nasional, misalnya seperti itu baru layak. Tapi kalau sudah masjid kecil ada masalah terus teman-teman mau mendeskripsikan, ya sulit gitu ya, tidak punya nilai manfaat, kecuali penelitian teman-teman adalah membuat desain pemecahan masalahnya. Nah, ini yang nanti juga bisa jadi masalah di yang kedua, nanti saya jelaskan di yang kedua ya. Kalau misalnya kita mendesain untuk skripsi itu kira-kira jadi masalah nggak ya gitu ya, itu seperti itu misalnya. Atau mungkin meneliti tentang masalah pribadi, masalah keluarga gitu. Di internet saya itu sempat menemukan
contoh-contoh judul-judul skripsi yang aneh-aneh gitu ya, lucu-lucu. Tapi saya sedih sebenarnya, kenapa ya kok bisa lolos ya gitu. Karena ya nggak ada gunanya. Masa ada yang meneliti representasi kekuatan di game Dota 2, apa gitu, fungsinya apa, atau meneliti tentang rasanya jomblo, ada apa gitu kan. Itu kan nggak ada. Itu kalau saya uji pasti nggak saya terima gitu, karena tidak punya manfaat pengembangan ilmu apapun gitu, maksudnya gitu ya. Kalau mau curhat jangan di skripsi dong. Itu kira-kira seperti itu ya. Itu kesalahan yang pertama. Masalah yang dipilih tidak layak diteliti. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah, nah ini nanti berkaitan dengan yang tadi saya contohkan, desain pemecahan masalah masjid misalnya. Itu adalah topik yang dipilih itu terlalu muluk, terlalu bombastis gitu, terlalu wow gitu. Loh kenapa? Kan harus bermanfaat mas. Iya betul, tapi kita juga harus mengukur manfaat yang kita mau kasih juga harus tetap realistis. Jadi gini loh, skripsi itu kan seperti yang kemarin saya jelaskan di episode pertama, skripsi itu kan lahan kita untuk belajar. Oke ya. Jadi lahan belajar jangan disamakan dengan expert. Kalau ahli, pakar, misalnya dia membuat penelitian, oke, dia sudah pakar kok, dia sudah ahli kok. Dia mau membuat penelitian yang luar biasa ya wajar. Nah teman-teman ini kan masih belajar, makanya karena masih belajar ya harus realistis gitu ya. Dulu dosen saya di S2 pasca sarjana di UIN Sunan Ampel tuh pernah bilang begini, tesis yang baik berarti juga termasuk skripsi ya, adalah tesis yang selesai. Tesis yang bagus, skripsi yang bagus adalah tesis atau skripsi yang selesai. Jadi mau sebombastis apapun judul yang teman-teman pilih, topik yang dipilih, tapi nggak selesai, ya nggak bagus. Contohnya apa? Misalnya teman-teman nih, misalnya anak teknik gitu ya. Biasanya kan kalau kita tahu bikin untuk tugas akhir, tapi ini ya bukan mungkin sama skripsi, seperti skripsi bikin robot pemadam kebakaran gitu ya, yang kecil dan seterusnya, itu masih terjangkau. Tapi kalau misalnya penelitiannya tentang robot humanoid misalnya gitu ya, robot humanoid seperti yang di Jepang, yang robot kayak manusia, kayak nggak ada bedanya gitu ya, jadi ya sudah benar-benar bisa berekspresi, bisa ngobrol, artificial intelligence-nya dia bisa berinteraksi dengan manusia, sampai seperti itu. Mungkin kalau untuk level S1 sulit sekali, nggak selesai gitu. Itu seperti itu kalau sampai bikin penelitian robot humanoid misalnya gitu ya, seperti di Jepang begitu. Biasanya masih level-level dasar, robot-robot kecil, pemadam kebakaran dan seterusnya. Mungkin itu yang realistis. Atau misalnya teman-teman meneliti anak farmasi misalnya, skripsi membuktikan empon misalnya sebagai solusi wabah corona. Waduh, itu ya nggak selesai itu pasti. Jangankan teman-teman yang masih skripsi, ahli farmasi di seluruh dunia aja meneliti belum ketemu sampai sekarang. Dan kalaupun sudah ketemu, uji cobanya minimal 18 bulan ya nggak selesai. Iya kalau berhasil, kalau gagal itu kan tugasnya expert ya, itu tugasnya expert, bukan tugasnya teman-teman. Teman-teman konteksnya adalah berlatih menulis dan berpikir secara ilmiah. Meneliti empon solusi wabah corona, waduh ya sulit gitu. Atau penelitian misalnya teman-teman anak ekonomi meneliti solusi perekonomian Indonesia, agar Indonesia bisa jadi negara adikuasa gitu. Ya itu urusannya inilah Menko Perekonomian lah gitu, maksudnya bukan tema yang teman-teman bisa jangkau dalam ini. Saya bukan mengecilkan ya, maksudnya bukan mengecilkan, tapi justru dalam memilih topik kita harus memperhatikan aspek realistisan. Kalau terlalu muluk, ya stres kita pasti tidak akan selesai. Itu seperti itu. Nah masalah yang ketiga ini yang juga sering saya jumpai, sering saya temui, sampai saya geleng-geleng, kenapa ya kok terjadi, itu adalah ada mahasiswa yang memilih masalah yang datanya nggak tersedia. Jadi datanya nggak ada. Loh ini kan gimana? Wong skripsi itu basisnya data, ya kan, data dianalisis sampai pada kesimpulan. Nah kalau datanya sendiri nggak ada, datanya itu nggak ada, faktanya itu nggak ada, itu kan apa yang mau diteliti?
atau ada tapi sangat sulit diakses, sangat sulit, nggak mungkin diakses, ya nggak bisa kan begitu ya. Nah, jadi nggak ada fakta di subjek penelitian yang dipilih itu nggak ada. Ini saya pernah menemukan nih, misalnya gini, misalnya dulu saya pernah menguji anak, dia meneliti tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kan kita kenal ya sebagai seorang fuqaha, ya, sebagai seorang fuqaha, orang yang ahli di dalam merumuskan fikih, ya, usul fikih, mengeluarkan fatwa-fatwa fikih dan seterusnya. Jadi dia ya kalau mau diteliti otomatis itu yang pasti banyak. Nah, ada mahasiswa yang meneliti pola kepemimpinan Imam Syafi'i. Wah, ini kan pusing saya. Imam Syafi'i pola kepemimpinan. Loh, dia itu pemimpin apa fuqaha kan beda ya gitu ya. Maksudnya pemimpin itu kan ya kayak Khalifah Umar, Utsman gitu ya, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Nah, itu khalifah, itu pemimpin. Itu apa namanya? Wajar kalau diteliti dari sudut pandang kepemimpinan gitu. Nabi Muhammad, presiden, misalnya Bu Risma, itu kepemimpinan. Kalau fuqaha ilmuwan, kalau diteliti kepemimpinannya ya mungkin ada tapi ya sedikit sekali, pasti sedikit sekali, sehingga ya nggak layak apalagi diteliti dengan teori kepemimpinan. Waduh, tambah makin nggak akan bisa menemukan jawaban. Nah kayak gitu, itu pernah saya temui gitu. Jadi meneliti sesuatu yang datanya itu nggak ada gitu ya. Atau mungkin teman-teman, dulu saya juga pernah ada yang meneliti tentang deskripsi manajemen krisis di lembaga X gitu ya. Ketika kita dalami dalam dialog di sidang, ketika sidang saya tanya, loh kira-kira memang ada krisis apa di lembaga itu? Ada masalah krisis apa? Oh ada masalah ini mas, ada masalah ini. Terus kita tanya lagi, loh itu bedanya apa masalah dengan masalah krisis? Beda nggak sih gitu? Dia susah menjelaskan, sehingga akhirnya juga menganggap bahwa setiap masalah adalah krisis, kan ya enggak ya gitu. Maksudnya harus ada pembatasan yang jelas. Kapan masalah itu disebut krisis, kapan masalah itu ya memang masalah biasa gitu. Krisis biasanya kan berkaitan dengan hidup dan matinya sebuah lembaga tertentu gitu ya. Jadi kalau lembaga itu tidak menyelesaikan masalahnya, dia akan hancur dan seterusnya. Tapi kalau sekedar masalah listrik belum bayar masuk ya krisis, maksudnya kan nggak seperti itu. Nah itu kalau tidak ada datanya, gimana mau meneliti, apalagi didekati dengan teori manajemen krisis, wah makin nggak ketemu gitu ya. Jadi apa pernah itu menemukan seperti itu? Ya bisa jadi teman-teman mungkin karena ngikut hype aja gitu ya, ngikut tren tapi nggak ketemu datanya, ya bisa jadi nggak akan menemukan datanya. Jadi ada 3 gitu ya masalah yang saya jumpai di dalam mahasiswa yang menetapkan atau memilih masalah yang diteliti ketika tahap proposal. 1, tidak layak diteliti karena terlalu kecil, karena tidak ada manfaat. Yang kedua, topiknya terlalu muluk sehingga tidak realistis. Dan yang ketiga, datanya tidak tersedia. Nah itu adalah 3 masalah. Sehingga gimana kira-kira tipsnya? Nah ini sekalian ya saya sertakan sekalian tips memilih masalah penelitian. Ini dari pengalaman saya yang mungkin juga saya share, bisa jadi ya semoga bisa membantu lah ya teman-teman. Yang pertama, kalau saya ketika memilih masalah itu adalah saya selalu berusaha memilih topik yang paling saya minati. Yang paling saya minati dari disiplin ilmu yang kita sedang pelajari. Misalnya dulu saya S1 manajemen, Fakultas Ekonomi Manajemen, lalu S2-nya juga di manajemen dakwah. Nah di manajemen dan manajemen dakwah ini apa kira-kira yang kita senangi? Misalnya manajemen strategis, Menstra. Ketika kita senang Menstra, maka ketika kita nanti cari realitas-realitas manajemen strategis di manapun ya, lembaga dakwah atau apapun, ya kita akan lebih mudah karena kita senang. Misalnya senang manajemen SDM, ya sudah coba cari tema-tema yang berkaitan dengan manajemen SDM. Apakah itu kaitannya sama rekrutmen,
upgrading misalnya begitu, apapun ya yang terkaitan dengan manajemen SDM atau manajemen pemasaran misalnya, atau manajemen keuangan, terserah teman-teman kan nanti punya kecenderungan minat sebenarnya gitu ya. Atau teman-teman kuliah di fakultas psikologi, apa nih senengnya? Biasanya kan ada penjurusan, nanti penjurusan ada psikologi perkembangan gitu ya, anak, ada psikologi perusahaan misalnya, dan psikologi di korporasi misalnya begitu ya, dan seterusnya. Itu kan nanti mesti ada tema-tema yang terkait dengan sesuatu yang kita senangi itu. Atau teman-teman komunikasi, kuliah di komunikasi, itu kan nanti macam-macam ya. Ada yang senangnya komunikasi interpersonal, ada yang mungkin komunikasi public speaking misalnya gitu ya, dan seterusnya. Ada tema yang nanti berkaitan dengan public speaking misalnya gitu. Ada yang saya pernah tahu ada yang meneliti tentang stand up comedy. Ini nggak masalah. Ini juga penting, stand up comedy sebagai sebuah metode public speaking misalnya, itu kan masih memiliki nilai kemanfaatan gitu ya, untuk pengembangan teori public speaking dan seterusnya misalnya seperti itu. Jadi dari topik yang diminati, dampaknya apa? Dampaknya adalah kita akan lebih mengenal dan lebih senang gitu ya, lebih menyenangi proses kita dalam nantinya mencari data. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kita memilih topik yang kita minati, yang kedua, carilah topik yang datanya tersedia. Loh, dari mana kita bisa tahu datanya tersedia? Ini yang dinamakan, proses ini nanti yang dinamakan dengan studi pendahuluan. Makanya teman-teman itu ketika mau menyusun proposal, ya nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi proposal. Harus ada proses studi pendahuluan, riset pendahuluan dulu dari tema itu seperti itu. Jadi saya ingin meneliti manajemen strategis, ya saya nggak langsung bikin proposal, saya riset dulu, cari referensi sebanyak-banyaknya, terus membuka mencari data-data tentang realitas manajemen strategis. Kalaupun sudah ketemu, kita dalami, kita cek ada nggak datanya dan seterusnya. Nah itu seperti itu. Jadi mencari referensi. Saya saat mengerjakan tesis misalnya, atau skripsi juga sama, itu perlu untuk melakukan resume gitu ya, meresum jurnal, sekian puluh jurnal di resume, mulai dari metodologinya, teorinya, kesimpulannya, sekian puluh jurnal, terus beberapa karya ilmiah juga, skripsi maupun tesis yang dipelajari dan seterusnya. Kenapa? Karena itu bisa, satu, memberikan kita inspirasi, dua, memastikan bahwa kita akan menemukan data di sana, bahwa data itu terakses. Nah itu seperti itu ya. Jadi yang pertama, pilih yang diminati. Yang kedua, cari yang datanya sudah dipastikan tersedia. Loh mas, berarti sudah meneliti? Iya, orang bikin skripsi itu kan sebenarnya seperti dia sudah meneliti dulu, dia pastikan oke ya, sudah oke, lalu dia bikin proposal, lalu diajukan. Kalau sudah di ACC, dilanjutkan, datanya sudah pasti tersedia, tinggal menganalisis sampai kesimpulan gitu loh. Yang ketiga, cari topik yang realistis. Nah ini ya, ini berarti menjawab yang 3 di atas tadi. Jadi 1, cari yang disukai. 2, cari yang datanya tersedia. Yang ketiga, cari yang realistis. Maksudnya realistis itu apa? Misalnya sumber datanya dekat, jangan sampai yang mungkin sumber datanya sampai di luar pulau misalnya gitu ya, atau luar negeri gitu. Waduh, kalau kita harus datang langsung observasi lapangan, datanya di luar negeri ya nangis biayanya gitu ya. Kalau luar kota mungkin masih dekat, masih terjangkau, nggak apa-apa lah gitu ya, mudah diakses ya kan. Jadi diaksesnya itu mudah. Jangan meneliti tentang Badan Intelijen Negara ya wangel, ya susah lah gitu. Masa kita meneliti tentang sesuatu yang rahasia, kan nggak mungkin gitu ya. Terus yang ketiga, topik yang realistis tadi maksudnya adalah spesifik, batasi. Jadi teman-teman batasi masalahnya, bisa dari tahunnya, misalnya tahun terjadinya berapa, di tahun berapa, kasusnya kasus apa, kasus spesifik gitu. Jadi nggak perlu misalnya meneliti tentang masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa ribuan tahun ini, yang mana gitu, tahun berapa, atau di kurun waktu tahun berapa, atau di peristiwa apa. Itu akan memudahkan kita karena realitasnya spesifik, sehingga nanti kita lebih tajam gitu ya, lebih dalam dan seterusnya.
Nah, kira-kira seperti itu ya yang bisa saya share di episode ini. Jadi 3 kesalahan yang sering terjadi ketika mahasiswa memilih masalah dan bagaimana tipsnya untuk bisa memilih masalah ketika menyusun proposal. Nanti di episode berikutnya saya akan melanjutkan lagi di pembahasan tentang bagaimana menyusun proposal, membuat rumusan masalah gitu ya, dan seterusnya. Semoga nanti yang saya bahas ini bisa membantu teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan bahasan-bahasan dari podcast saya ini, monggo silakan di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, sehingga kita bisa sama-sama menjadikan Indonesia, menjadikan mahasiswa yang bisa mengerjakan skripsi dengan sebaik-baiknya. Nggak perlu ngapain beli skripsi, teman-teman rugi ngeluarin duit, padahal skripsinya sendiri bisa melatih teman-teman untuk bisa berpikir ilmiah dan seterusnya. Oke, mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.